Fatih, ambil rompi dan helm Bapak. Bapak, Fatih mau jadi orang PLN. Fatih, menjadi karyawan PLN adalah pekerjaan mulia dan kebanggaan. Karena bekerja di PLN tidak hanya sekedar bekerja, tapi melayani 24 jam sehari dengan mengirimkan listrik langsung ke setiap rumah-rumah dari ujung Aceh sampai Papua. Dan jika kita bekerja dengan niat yang tulus, maka semua itu bernilai ibadah. Tapi, jika kita menjadi CEO PLN, maka kita bisa berbuat lebih banyak. Menjadi CEO PLN berarti memimpin salah satu BUMN paling strategis di Indonesia, dengan tanggung jawab besar terhadap pasokan listrik nasional dan masa depan energi. Setidaknya ada 4 poin besar yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan kesuksesan PLN sebagai top global 500. Pertama, pengembangan sumber daya manusia karena SDM adalah aset terpenting termahal di PLN. Mempersiapkan talenta terbaik untuk menghadapi tantangan energi masa depan. Peningkatan kapabilitas, melatih dan mengembangkan karyawan agar memiliki keahlian di bidang teknologi energi terbaru, khususnya EBT dan Smart Grid. Budaya kerja inovatif, menciptakan budaya kerja yang lebih gesit, agil, inovatif, dan berorientasi pada solusi jauh dari kesan birokrasi yang lambat. Kedua, mempercepat transisi energi dan pengembangan EBT. Prioritas utama, mengubah bauran energi PLN agar lebih ramah lingkungan dan mencapai target net zero emission pada tahun 2060. Investasi EBT skala besar, memimpin investasi besar-besaran dalam proyek energi baru terbarukan atau EBT, seperti PLTS, PLTB, dan panas bumi. Membangun jaringan cerdas Smart Grid, mengembangkan infrastruktur Smart Grid untuk mengintegrasikan EBT yang sifatnya intermittent ke dalam sistem. Pensiun dini PLTU batubara dan PLTD, menyusun dan melaksanakan strategi yang jelas dan terukur untuk mempensiunkan secara bertahap sambil memastikan ketersediaan pasokan listrik tetap terjaga. Dan yang terpenting tidak ada korban PHK akibat penutupan PLTU, mewujudkan transisi energi berkeadilan. Ketiga, meningkatkan keandalan dan kualitas layanan. Fokus operasional, memastikan setiap warga negara mendapatkan akses listrik yang andal dan berkualitas. Meminimalisir pemadaman, menguatkan sistem transmisi dan distribusi untuk mengurangi frekuensi dan durasi pemadaman listrik. Akses listrik merata, mempercepat program elektrisasi di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, terluar, untuk mencapai rasio elektrifikasi 100%. Digitalisasi layanan pelanggan, mendorong digitalisasi menyeluruh dalam pelayanan pelanggan melalui super apps PLN Mobile agar proses pemasangan, pembayaran, dan penanganan keluhan menjadi cepat dan mudah. Keempat, mendorong efisiensi dan inovasi korporasi. Transformasi internal, menjadikan PLN sebagai perusahaan yang efisien, lincah, dan berorientasi pada masa depan. Restrukturisasi dan digitalisasi internal, melanjutkan transformasi internal dengan gaya digitalisasi proses bisnis untuk meningkatkan efisiensi operasional, menekan biaya, dan membuat pengambilan keputusan lebih cepat. Mengembangkan ekosistem kendaraan listrik, memperluas infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) dan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU) untuk mendukung adopsi kendaraan listrik Indonesia. Keuangan korporasi yang sehat, mencari skema pendanaan yang inovatif untuk membiayai proyek EBT tanpa membebani keuangan negara secara berlebihan. Tidak hanya bergantung kepada skema JETP, Just Energy Transition Partnership, melainkan memaksimalkan pendanaan investasi melalui Danantara, agar persentase kepemilikan aset pembangkit EBT PLN lebih besar dari swasta, sehingga terwujud kedaulatan energi sesuai amanat konstitusi pasal 33 ayat 2. Singkatnya, menjadi CEO PLN akan menjadi kombinasi antara pemimpin transformasi energi yang visioner, manajer operasional yang efisien, dan negosiator ulung dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri, sehingga menghadirkan listrik murah, handal, tidak membebankan keuangan negara.